Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dan topik firman Tuhan minggu ini yaitu tentang membangun keharmonisan dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya manusia bukan hanya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Tetapi manusia juga diciptakan Tuhan sebagai makhluk spiritual. Makhluk sosial artinya bahwa manusia harus memiliki hubungan dengan sesama. Karena manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Misalnya, suami tidak mungkin bisa hidup tanpa istri, atau istri tidak bisa hidup tanpa suami. Dan juga anak-anak tidak bisa hidup tanpa orang tua. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa sesama. Itulah makhluk sosial. Namun manusia juga diciptakan Tuhan sebagai makhluk spiritual. Apa itu makhluk spiritual? Yaitu makhluk yang harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Sang Pencipta. Karena manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa Sang Pencipta. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup saat ini. Kita bisa bernafas sampai hari ini, semua karena Tuhan. Jadi sebagai makhluk spiritual, kita juga perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan secara harmonis. Coba sebagai makhluk sosial, apa jadinya kalau hubungan kita dengan manusia sebagai makhluk sosial tidak harmonis? Tentu semuanya akan menjadi terkendala. Kita tidak bisa punya teman. Kita tidak diresponi oleh banyak orang. Karena kita tidak harmonis dengan orang lain. Dalam sebuah keluarga, ketika hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain, katakanlah suami dan istri, ketika hubungannya sudah mulai tidak harmonis, tentu rumah itu terasa seperti neraka. Hubungan tidak indah, komunikasi sudah tidak sehat. Anak-anak dengan orang tua, hubungan sosialnya juga kurang harmonis. Maka rumah itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai. Tentu ini mempengaruhi psikologi seseorang. Yang jelas tidak enak ketika satu hubungan tidak lagi harmonis. Dalam rumah tangga, kenapa bisa terjadi perceraian? Karena hubungan yang tidak harmonis. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga kita dengan Tuhan. Sebagai makhluk spiritual, kita harus memiliki hubungan yang harmonis. Hubungan yang indah. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mulai kehilangan keintiman, kehilangan keharmonisan dengan Tuhan, ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan kita akan sangat terasa hilang segala-galanya. Hilang damai, hilang sukacita, hilang berkat. Hidup tanpa hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat berbahaya. Kita akan kehilangan semuanya.
Karena sumber kehidupan kita hanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara harmonis. Kita bisa belajar dari kehidupan Henokh. Henokh memiliki umur 365 tahun. Selama hidupnya Henokh benar-benar memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Coba kita perhatikan ayat tadi. Berapa lama Henokh memiliki hubungan, memiliki pergaulan dengan Tuhan. Selama hidupnya, seumur hidupnya, Henokh memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dikatakan tadi, ya, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Berarti sebelumnya, ya, Henokh memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Setelah dia melahirkan Metusalah, dia terus membangun hubungan dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, membangun hubungan dengan Tuhan secara harmonis sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting dan ini berdampak untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya. Ketika kita kehilangan keharmonisan dengan Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Ya. Mungkin secara materi kita punya sesuatu secara berlebihan. Tapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan secara harmonis, itu sia-sia. Ada banyak dalam rumah tangga terjadi ketidakharmonisan. Hubungan menjadi tidak sehat. Maka itu sangat buruk bagi orang yang bersangkutan. Demikian juga kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, itu berdampak buruk. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hari-hari ini orang percaya itu memiliki hubungan yang tidak harmonis, tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Banyak manusia lebih mendekatkan diri dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging. Ya. Mereka lebih intens membangun hubungan-hubungan dengan dunia ini. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan tidaklah harmonis. Tidaklah indah. Oleh karena itu, mari isilah hari-hari kita yang tersisa ini dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka hidup kita akan menemukan yang namanya kedamaian, keindahan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan dalam hidup kita. Tapi ketika kita harmonis dengan Tuhan, Tuhan akan mengatasi semuanya itu untuk kita. Tuhan akan menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau belajar membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dengan apa? Seperti apa membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Nanti kita akan lanjutkan di renungan yang akan datang. Hari ini, mari punya komitmen, bangunlah hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.